Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ngobrol Asik bernuansa Islami tentunya bersama rekan-rekan yang luar biasa di samping saya. Ya, wajahnya ini sudah muslimah dan muslim semua ya. Sangat percaya. Ini pertama saya kenalkan dulu narasumber yang pertama di samping saya. Terlihat dari penampilannya ya, sangat berwibawa dengan jas putih. Ini biasanya dokter ya. Betul begitu ya dok ya? Iya. Ini kita jauh-jauh impor dari Gresik, kota Gresik. Ini ada Dokter Eli. Ya, saya hai dulu mungkin dok. Hai. Ini kita juga punya salah satu yang luar biasa. Beliau ini adalah muslim yang sangat menginspirasi saya. Beliau ini sudah haji juga dan kebetulan ini suami istri ya. Ini ada Pak Yudi. Kita juga jauh-jauh impor dari Gresik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Oke, dan yang paling ujung ya, jangan tertipu penampilan ya, memang paling imut-imut ya, tapi mohon maaf ini sudah sold out ya, ibu rumah tangga yang muslimah tentunya dengan Ibu Ira Mardika. Baik, kita mau bahas dan kupas banyak hal tentunya di HD ini kan rekan-rekan di seluruh Indonesia terutama itu kan sebagian besar muslim ya, setuju ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga hal-hal yang timbul istilahnya mengenai bisnis ini dan produknya. Nah ini saya mau bahas dulu ya tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan produknya tentunya ya. Kita mau sharing dulu sama Dokter Eli yang pertama. Saya pengen tahu banyak sekali dok sebenarnya. Kan gini, kalau di Islam tuh ada kata-kata bahwa pilihlah makanan yang halal dan thayyib gitu ya. Pilihlah makanan yang halal dan baik gitu ya istilahnya ya. Seperti apa sih kira-kira gitu kan. Nah kenapa sih madu itu sangat penting dok? Menurut kacamata dari medis tuh kenapa sih madu itu menjadi prioritas utama bagi kita terutama umat Islam itu untuk menggunakannya di keseharian kita terutama untuk kesehatan dok? Mungkin bisa sharing dok, banyak ilmu yang bisa disampaikan dari kacamata Islaminya juga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sisi Islam untuk meminum madu itu kan disunahkan juga di samping habatus sauda dan bekam. Nah, di sini kalau bekam sama habatus sauda kan mungkin agak sulit ya. Tapi kalau minum madu itu kan bisa secara rutin kita melakukannya. Ya. Bagus untuk kesehatan. Oke. Itu sejak saya kecil ya, saya itu sudah sama nenek-nenek artinya itu dari zaman nenek-nenek kita dari ribuan tahun yang lalu itu sudah kita itu minum madu ya. Dan itu sudah dibuktikan di kitab suci kita di Al-Quran dan dianjurkan saat memang difirmankan oleh Allah di surat An-Nahl ayat 68-69 dan di situ memang secara khusus madu memang dianjurkan untuk kita manusia untuk memelihara kesehatan kita dan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Wow. Ya. Keren. Ini saya juga sangat terima kasih ya sama Dr. Roy karena saat pertama kali saya diperkenalkan beliau memperkenalkan saya dengan buku namanya Rahasia Kekayaan Alam. Okay. Nah, disitulah jadi kita sebagai seorang medis yang taunya hanya produk perlebahan itu hanya claver honey. Okay. Akhirnya kita diberikan pengetahuan baru, yaitu sebuah pengetahuan bahwa produk perlebahan ini tidak hanya monoton dengan madu atau kita claver honey. Ya, orang taunya cuma madu biasanya ya, mindednya ya dok. Jadi ya? Di daerah-daerah kami memang madu itu sudah mandate ya. Mandate karena terutama muslim ya. Muslim tuh madu tuh ini banget ya. Okay. Jadi di rumah itu pasti di rumah-rumah penduduk itu pasti menyimpan madu karena dipercaya untuk memelihara kesehatan dan yang penting itu ada ini untuk kalau panas itu sebagai antipiretik atau untuk menurunkan panas. Wow. Nah jadi secara umum madu memang sudah familiar di masyarakat. Yes. Nah, dan itu yang sebagai seorang dokter dan mungkin rekan-rekan semua ya bahwa produk lain dari perlebahan itu ada bipropolis, polienergi dan royal jelly. Dan di buku RKA itu sendiri sudah dijelaskan secara detail. Mengenai masing-masing produk yang ada di dalamnya. Sehingga untuk kesehatan itu di samping untuk memelihara kesehatan juga untuk berbagai macam penyakit yang bisa disembuhkan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Maksudnya
benar-benar istilahnya dari sisi kita sebagai manusia sendiri tuh Tuhan tuh sudah menciptakan solusinya begitu ya dok ya? Iya benar banget. Dulu saya juga sudah ini ya, apa ya, berpikiran di Al-Quran itu ada di ayat 68, 69. Tapi apakah hanya madu gitu loh? Betul. Kan saya belum punya pengetahuan tentang madu. Ya lebih dalam nggak ada ya, di kedokteran nggak dijelaskan ya dok? Karena nggak ada di ilmu kedokteran. Ya. Dan itu pun saya sama Dr. Roy diperkenalkan itu dan saya sangat terima kasih sekali karena kebetulan sekali pas ketika saya diperkenalkan itu beberapa keluarga saya memang sedang sakit. Dan banyak sekali terbantu dengan produk perlebahan. Ya. Ya Bapak Ibu rekan-rekan, seperti kita ketahui juga ini Dr. Eri luar biasa ya, background beliau juga nggak main-main ya. Beliau juga pernah kerja di salah satu rumah sakit yang cukup terkenal ya di kota asal beliau. Terus kemudian beliau juga salah satu istilahnya bukan pengurus ya, ikut mendampingi adik-adik di pesantren ya, di polikliniknya. Jadi banyak juga kasus-kasus yang sering ditangani ya dok ya. Iya. Terus kemudian setelah kenal produk HD-nya gitu kan, apakah waktu itu ada istilahnya testimoni atau sempat dokter menemukan satu pasien yang ya satu aja ya dok ya, mungkin udah banyak sekali ya yang ditangani ya, tapi mungkin satu kasus atau mungkin berkenaan dengan COVID ini dok. Ya ini kan lagi musim pandemik seperti ini, ada nggak contoh satu kasus yang mungkin menurut dokter ini harus disampaikan gitu? Iya, kalau COVID sebenarnya saya punya 3 pasien. Wah banyak juga. Saya punya 3 pasien, tapi beliaunya kan namanya medical consultant sekarang ini memang kita harus online ya. Jadi kita tidak bisa konsul secara offline ya. Ya. Jadi yang pertama pasien saya sebenarnya warga Malang. Nah, tapi beliaunya sebagai PNS di Balikpapan. Oke. Nah, beliau perjalanan dari Balikpapan ke Bali, dari Bali ke Malang. Nah, itu kita nggak ngerti kenanya di mana. Yang jelas perjalanan di pesawat. Oke. Nah, itu akhirnya periksa di Malang dan di karantina mandiri maksudnya. Itu ciri-cirinya memang secara fisik beliaunya ciri-cirinya memang ke arah COVID. Oke, jadi gejalanya. Ya. Jadi gejalanya memang seperti COVID. Jadi beliau merasa lendirnya berlebihan di sistem respiratorinya dia pilek yang lebih dari 45 hari, dadanya panas terasa seperti terbakar, tenggorokan seperti tercekik dan lain-lain ya. Panasnya juga naik turun, badan terasa lemes dan tidak ada tenaga. Nah disitulah saya sebagai dokternya menganjurkan untuk minum Propoelik saat itu. Propoelik 3x2, Claver Honey sesering mungkin. Claver Honey sesering mungkin ya. Jadi kita tidak bisa naker saat itu karena badannya sangat lemah dan itu sebagai pengganti cairan infus kalau buat saya ya. Oke. Jadi terus polienerginya kita normal 3x1, Royal Jelly-nya 3x1. Oke. Saat itu pasien memang dari hari pertama sampai hari 2 minggu, 15 hari memang gejalanya memang sangat nampak ya. Ketika saya anjurkan naikkan dosis, pertama 3x1 ya, semua 3x1. Ketika minggu kedua saya naikkan 3x2, mulai reda. Jadi dada yang terasa panas seperti terbakar mulai reda. Saya sebenarnya sudah panik ketika beliaunya dadanya panas seperti terbakar itu saya sudah panik. Ibu rapid ya, ibu swab ya. Tapi beliaunya enggak berani ke rumah sakit. Oke. Ya, beliau enggak berani ke rumah sakit. Akhirnya beliaunya dalam waktu 45 hari reda, sembuh. Wow. Sembuh maksudnya segejalanya, secara sudah membaik lah ya, membaik secara ya. Membaik, akhirnya beliaunya harus masuk kerja. Beliau lolos di penerbangan, dia lolos. Oh iya, kalau penerbangan kan harus ada swab atau ada swab ya, segala ada macam swab, ya. ada rapid ya. Ya. Nah itu akhirnya di sana dapat kira-kira 15 hari, beliaunya kambuh kembali, swab positif. Nah kambuh kembali, saya sempat konsul juga sama teman saya, kebetulan kan spesialis penyakit dalam. Ini pasien saya kok kembali seperti kemarin lagi. Waduh, ini berarti mungkin varian baru dari COVID. Nah, akhirnya saya terapi ulang, naik lagi dosisnya.
pupuk elik 3x2, Claver Honey dalam dosis yang saya enggak takar ya. Ya pokoknya sesering mungkin ya. Terasa panas saya suruh minum Claver Honey. Oke. Jadi kita enggak takar, saat itu memang kalau mungkin saya sedikit ugal-ugalan karena beliaunya kan karantina mandiri sendirian di rumah. Oke. Kalau drop kan susah. Kasihan juga ya, Dan nggak ada yang menemani saya ya. tetap menganjurkan untuk beli ini ya. Rapid test ya. Untuk untuk mengukur saturasi oksigennya. Oh. Jadi alat dia beli, saya paksa untuk beli itu karena apa? Yang kita khawatirkan ada hipoksia ya. Hipoksia itu. Okay, Hipoksia ya. Ya. Bu, beli, akhirnya beliaunya mau. Dapat 1 minggu saya evaluasi kembali, Ibu gimana? Alhamdulillah dok. Kemarin hari ke-5 saya swab negatif, hari ke-6 swab ulang negatif dan saya sudah dinyatakan sembuh. Wow, keren sekali. Jadi itu pasien yang durasinya lama karena mungkin dia punya komorbid ya, punya penyakit penyerta. Ya bawaan lah ya istilahnya sebelum ngaku, COVID dia ya. Tapi nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku. Ya banyakan gitu ya dok ya. Umurnya 55 tahun. Oke. Ya. Jadi itu faktor umur yang sedikit melambat. Pasien saya yang lain cepat. Ada yang umur 40 tahun itu dalam 2 minggu sudah dari positif ke negatif cepat. Karena mungkin nggak ada penyakit bawaan. Oke. Ini menarik sekali pembahasannya ya rekan-rekan. Jadi kadang-kadang gini dok, di luaran sana kan ngomongnya ya yang penting madu gitu kan. Yang penting madu ya terserah lah. Produknya apa aja yang penting kan madu di pasaran kan banyak ya. Yang kamu nih produk HD nih kenapa harus HD gitu loh ibaratnya kan. Dan kok yang dipilih produknya ini gitu dok. Apa sih yang membuat mungkin saran dokter Eli kenapa kok harus HDI gitu madunya dok. Di luaran kan madu itu bermacam-macam gitu loh modelnya kan. Istilahnya jenisnya tuh banyak gitu. Apalagi di Indonesia ini kan juga ada penghasil madu sendiri gitu kan. Kenapa harus dari HDI dok? Mungkin bisa sharing juga. Jadi memang dulu ya, kalau dulu itu saya secara pribadi ya, karena kami ini kan punya sebidang tambak. Nah itu ada pohon namanya kakao ya, itu kan yang dianggap paling bagus di area kita. Nah itulah, jadi kita tiap hari tuh di stok di rumah itu pasti ada. Dan itu dianggap daerah kita adalah madu yang terbaik di daerah kami. Karena kebetulan kalau di Indonesia kan ada madu macam-macam ya. Dan itu ya. sudah dianggap yang terbaik di daerah situ. Yes. Gitu ya. Oke. Ya. Seiring berjalannya waktu, ya memang madu dulu saya berpikiran bahwa semua madu bagus. Oke. Nah, sama dok. Di luaran sana saya pun dulu juga awalnya gitu ya. Ternyata setelah saya di HDI itu saya mendapat pengetahuan baru ya bahwa kadar kadar madu yang terbagus adalah dengan kadar air 20%. Oke. Nah, di kadar air 20% itu karena gimana ya? Kalau kadarnya 20% itu tidak ada bakteri yang akan bertahan hidup di dalam madu itu. Karena apa? Nah, di situ kadang-kadang kan peternak ya. Peternak itu kalau ngambil madu itu kan ya kita sama-sama enggak tahu ya. Seperti apa modelnya ya. Betul. Orang ditambak itu kan juga ini kandangnya. Ya namanya orang ditambak ya. Kandang ayam sama kandang. Nah itu sterilnya itu kita nggak ngerti ya. Betul. Terus kadar air di daerah kita di curah hujan di Indonesia kan sangat tinggi. Benar, setuju dok. Jadi kadar air di daerah kita itu 50% 60% ya. Ya. Jadi madu kita kan seperti ini seperti sirup. Ya. Kalau angka segitu kan menurut konsensus secara internasional bahwa madu terbaik adalah dengan kadar air 20%. Ini standar internasional berarti ya dok? Standar internasional. Oke. Dianggap bagus ya. Ya, standar internasional ya rekan-rekan. Ya. Yang kualitasnya jadi bukan, bagus. Ya, artinya betul. nanti tidak ada bakteri di dalamnya, tidak ada unsur kehidupan di dalamnya. Ya, sehingga nggak berbahaya bagi yang minum ya dok ya, betul ya. Jadi dari baby sampai orang yang mau meninggal, yang maksudnya yang sudah tiduran bed rest total itu bisa minum. Koma lah ibaratnya ya, bisa minum bisa ya. Lewat sonde ya. Ya. Gimana ya caranya koma langsung minum itu? Oke.
Ya dok, menarik sekali. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, karena madu kita ini kan asalnya dari luar negeri nih, betul ya? Nah sementara masuk di Indonesia itu kadang orang nih mempertanyakan gitu loh dok, kehalalannya. Nah kalau dari sisi Islami itu iki halal apa tidak gitu ya kan, jauh-jauh dari sana jangan-jangan ada campuran-campuran apa ya, campuran jelly atau apa ya, bingung juga ya madu dicampur apa ya. Maksudnya kok di botolnya itu ada nggak sih yang menyatakan bahwa ini tuh memang benar-benar aman, halal dan baik bahkan dari ininya? Iya, ini kalau kita ngomong secara umum ya, di pojok itu ada kayak angka H gitu ya. Nah itu memang rangkuman dari akreditasi dari ini apa namanya produk. Jadi enggak mungkin akreditasi halal dari MUI, dari Ivanka, ISO dan lain-lain ditempel semua. Iya, bisa penuh ya dok ya satu nih. Itu. Nanti enggak ada judulnya. Terus ingredient produk juga enggak ada. Enggak ada, benar. Akreditasi. Betul. Jadi nanti barangkali yang cari-cari ya, masalah mana ini enggak ada tulisan halal. Nah itu cari Arab aja gitu yang ya. ada di pojok itu, cari pokoknya bentuknya kayak H itu. Nah itu simbol. Yes. Nah, kayak H ya, kayak. Nah itu merupakan simbol. Jadi rangkuman dari semua akreditasi yang ada di HDI. Jadi dari ISO, dari dari New Zealandnya, halal dari MUI, dari Ivanka dan lain-lain. Ya dari pabriknya sendiri dari juga pabriknya udah sendiri juga halal. Oke ya, jadi ini juga menguatkan juga bagi kita semua rekan-rekan yang Muslim tentunya yang kadang-kadang ragu dok. Soalnya kan produk impor ini kan. Kalau misalnya di Indonesia kan jelas tahu mungkin ya orang. Tapi ya serem dok kalau yang tadi deket kandang ayam ya, kandang apa lagi gitu ya. Ini bahaya ya rekan-rekan, justru harus lebih hati-hati loh. Madu lokal harus diperhatikan loh, ngambilnya seperti apa. Gimana? Terus kita juga ini Mbak, kita tahu ya, ditayangkan dulu kan cara pemrosesan dari produk HDI sendiri. Yes. Jadi kan sangat steril. Ya, jadi, ada video ininya ya dari pabriknya ya. Jadi kalau di lokal itu kan biasanya pakai ini ya, pakai tangan ya. Jadi di sini Dokter Eli sampai sungkan ya ngomongnya pakai apa? Iya. Remesan tangan ini bahaya, bener ya? Nah inilah yang kadang-kadang itu saya tuh yang kita itu ya sedikit yang ngeri-ngeri geli gitu ya. Gitu. Kalau memang kita benar-benar tahu cara manennya sih enggak apa-apa. Betul. Tapi itu langsung diminum ya. Ya, itu berkenaan sama toyib ya dok. Toyib tuh baik ya Bapak Ibu rekan-rekan, halal pasti. Di luaran sana produk tuh halal semua ya, madu nggak ada yang haram ya. Tapi baik enggak? Nah ini kalau sudah diremet-remet tangan ini yang kita nggak ngerti habis megang apa gitu ya dok. Itu tradisional ya berarti. Iya makanya itu. Memang kalau madu di tempat saya memang ya tradisional. Rasanya semua dok, nggak hanya tempat dokter ya. Oh iya. Kan saya enggak enak kalau ngomong yang lain. Oh iya nggak tahu langsung soalnya ya. Oke. Saya kan petik-petik sendiri, jadi kan nggak ngerti tangannya ini habis pegang apa. Habis pegang bandeng ya. Oh habis pegang bandeng, makanya agak amis sih mungkin ya madunya. Oke ini bercanda ya, tapi gini Bapak Ibu rekan-rekan, kita bisa ambil benang merahnya bahwasanya kita tidak bisa menjudge produk itu seperti itu. Jadi kadangkala yang kita bilang ini juga oke atau baik belum tentu kebenarannya ya dok ya. Karena kita tidak tahu persis seperti apa prosesnya tadi. Malah justru yang aman adalah yang sudah bersertifikasi, yang tadi seperti dokter bilang dari pabriknya juga udah jelas dan pasti halalnya dan steril dan juga kadar airnya ya dok ya. Makanya HDI. Iya pentingnya itu kadar air. Ya sehingga dikonsumsi juga aman ya. Aman untuk bayi, balita dan sampai orang tua. Nah dok kadang-kadang gini orang-orang kita ini kan meskipun orang Islam sendiri itu kan tahu bahwa di surat An-Nahl 6869 tertera bahwa janji Tuhan gitu ya. Istilahnya di setiap tetesan madu bahwa kita ini bisa sembuh gitu loh. Gimana sih cara menimbulkan keyakinannya untuk mau mengkonsumsi bahwa madu ini perintah Tuhan gitu loh dok. Apa sih yang maksudnya kadang-kadang orang Islam sendiri tuh nggak percaya gitu. Saya juga bingung sih. Maksudnya tuh untuk mengkonsumsi secara rutin gitu loh. Padahal kan bagus gitu. Kalau sebagai dokter ya, kalau mungkin saya sebagai dokter dulu ya. Ada beberapa pasien saya yang bertanya, loh dok saya ini kan kencing manis. Saya enggak berani minum madu. Nah itu kadang-kadang ada beberapa orang itu yang mungkin dengan penyakitnya beliau takut. Karena apa? Ada beberapa ini ya ini enggak beberapa sih.
madu lokal itu kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama itu kalau dibuka itu ada nyes gitu ya. Ya. Dan itu di perut itu terasa panas. Jadi ada beberapa pasien itu, saya loh dok habis minum madu, kok malah tambah panas perut saya, mah saya kok tambah kambuh. Nah itu. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang kita itu pasien datang ya ke kita dan kita menceritakan, oh mahnya kronis dok, sudah begini ya. Coba ini pakai madu ya. Loh saya sudah minum madu dok. Ini saya sudah berkali-kali minum madu dan sudah ganti-ganti, tapi kalau saya minum madu mesti panas. Oke. Nah, itulah akhirnya kita harus menjelaskan memang. Oh. Jadi, terutama komposisi yang ada di dalam produk. Karena nanti itu salah satu ya, salah satu yang membuat produk, orang supaya yakin bahwa madu ini kamu bisa minum loh gitu loh, ya, aman loh ya secara gitu ya. Dengan penyakitmu mah ini kamu bisa minum produk ini karena dengan alasan yang nanti kita jelaskan secara bagus. Artinya kalau tidak ada penjelasan yang realis buat dia, sekarang pasien pinter-pinter. Ya benar, jadi cari tahu sendiri kadang-kadang ya, kepo-kepo ya. Jadi kita menjelaskan harus secara realitas. Ya berarti perlu pengetahuan juga ya untuk istilahnya menjelaskan bahwa ini madunya bagus ya. Ya tadi salah satunya mungkin buku RKA ya dok ya. Kita edukasi secara beberapa menit ya, 5 menit apa-apa. Kalau pasien itu diedukasi secara benar, tidak merendahkan produk lain, ya, itu dia akan bisa menerima lebih ini. Oh ya. Lebih enak. Jadi lebih bisa menerima gitu loh. Ya, oke. Jadi memang kita harus edukasi. Jadi terhadap siapapun, terhadap baik itu pasien, baik itu terhadap ini orang lain yang kadang-kadang kan ada beberapa yang ngeyel juga sih. Ya. Nanti kita memberikan secara bagus lah, maksudnya secara edukasi yang realis itu bisa menerima. Oke. Ya, mungkin saya bisa nambah dikit. Oke, silakan Pak. Ya, mungkin pertanyaan Mbak Nia itu gimana ya untuk meyakinkan itu. Sebenarnya itu sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau kita itu melihat ini kalau dari konteksnya apa ya? Kenapa kita sholat? Ya, secara Islamnya itu Pak gimana gitu kan kadang masih aduh mosok madu sih gitu loh dok ya kan, kok madu gitu loh. Betul. Ini kan sederhana sekali, kita itu meyakinkan rekan customer kita atau mungkin rekan kerja kita kenapa kok madu. Kenapa kita sholat, kenapa kita zakat, kenapa kita melakukan ibadah haji. Itu ada perintah di Al-Quran. Yes. Nah sedangkan kenapa kita harus madu yang kita minum. Nah sederhana, jawab aja di An-Nahl 68 dan 9. Karena itu diperintahkan Tuhan. Betul, dan itu apa konteksnya Mbak Nia tadi yang mengatakan setiap tetes madu itu ada janjinya Allah di situ. Yes. Allah sendiri yang menjamin kalau kamu minum madu, kamu pasti sembuh. Kamu pasti sembuh. Kalau kamu, kenapa kamu sholat, kenapa kamu zakat, kenapa kamu ibadah haji? Kan diperintah. Betul. Melalui Al-Quran. Betul. Dapat pahala ya Pak ya? Lah ya betul. Loh, iya benar. Kan oleh Allah disuruh itu. Ya. Ya kita kesampingkanlah logika kita. Ya. Dan kita kedepankan keyakinan kita, iman kita terhadap Al-Quran. Dan perintah Rasulullah melalui Al-Quran An-Nahl 68 dan 9. Urusan sembuh, itu urusan Allah, urusan Tuhan. Yes. Dokter, obat, semua itu kan juga salah satu cara ya. Jalan. Ya. Tapi tetap keyakinan yang menyembuhkan penyakit hanya Allah, yang ngasih penyakit hanya Allah. Dan itu. Jadi ada jaminan di situ bahwa Allah sendiri yang mengatakan minumlah madu maka kamu akan sembuh dari penyakitmu. Wow, keren sekali ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan gini ya, ini menarik sekali bahwasanya memang kadang-kadang kita kalau bahas secara logika kita nggak akan bisa selesai ya Pak masalahnya. Kita terus mempertanyakan kok iya bisa gitu ya. Tapi pada kenyataannya iya gitu. Dan serunya ya Pak ya, kalau boleh saya garis bawahi juga. Kalau sholat kadang-kadang mungkin kita masih bisa ya bolong-bolong ya. Maksudnya ibadahnya berat gitu loh. Kalau minum madu itu kan ringan ya Pak, ibadah yang paling ringan dan berpahala. Benar gak Pak ya? Cuma betul. Minum madu gitu loh. Iya, tapi gak mau. Nah ini lucu ya. Jadi ini lelucon abad terkini sebenarnya. Maksudnya ibadah yang paling ringan aja sulit, apalagi menjalankan ibadah yang berat gitu. Kayak puasa, zakat itu kan harus ada effort. Sholat aja itu kan harus ini. Ini cuman minum madu kamu dapat pahala, tapi nggak mau lah ya kan. Nah ini dapat bonusnya lagi sembuh. Nah dapat bonusnya lagi sembuh, benar ya, betul ya Pak Ira.
Sehat, iya, ya itu sih saya rasa juga sharing hari ini luar biasa sekali ya. Orang-orang juga mungkin akan terbuka bahwa oh iya ya ternyata minum madu ya bisa dapat pahala karena menjalankan perintah Tuhan ya. Kalau tiap hari pahalanya bisa berlipat ya. Karena menjalankan ayatnya Al-Quran tadi ya. Betul. Keren. Oke, saya rasa itu thank you ya Dokter Eli, sharingnya luar biasa. Nanti ini boleh saling tanya ya, nanti kalau misalnya mau tanya juga boleh Mbak Ira atau Pak Yudi tanya ke istrinya sendiri, oh enggak ya? Udah, ya. Enggak ada masalah. Mungkin waktu di rumah enggak sempat nanya dok, jadi kesini kepikir nanya gitu ya. Bercanda. Oke. Nah, selanjutnya rekan kita punya seseorang yang luar biasa juga. Ini salah satu mentor saya juga. Beliau ini luar biasa. Background beliau sebenarnya seorang pengusaha ya, pengusaha kontraktor. Dan yang paling dahsyat adalah beliau ini sudah haji ya. Dan yang paling menarik adalah beliau juga salah satu pengurus dari pondok pesantren. Betul begitu ya Pak Yudi ya? Ya kebetulan dipercaya, diamanai. Alhamdulillah. Jadi beliau ini akan sharing dari sisi kalau tadi istrinya karena backgroundnya dokter, dari sisi medisnya kenapa produk halal dan toyib itu ada di HDI tentunya ya dok ya. Nah Pak Yudi ini mau sharing ke kita ini tentang bagaimana sih ada nggak sih sisi bisnisnya Pak dari HDI Set ini sendiri Pak. Boleh di-sharingkan Pak ke kita. Mungkin kenalan dulu backgroundnya gimana kok sampai akhirnya mengenal bisnis ini gitu loh. Kalau Dokter Eli tadi kan dikenalin sama Dokter Roy, teman sejawat ya dulu ya? Ya teman kuliah ya? Oh ya, seangkatan sama Ya. saya Dokter Roy. Oke. Gimana? Kalau Pak Yudi sendiri gimana? Apa karena Dokter Eli